Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amanda dalam channel YouTube BIMED 45. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu yang saat ini menjadi perhatian di dunia pendidikan Indonesia, yaitu adanya perubahan kurikulum di tahun 2022 nanti. Nah, jadi kurikulum ini dia masih dikatakan sebagai kurikulum prototype ya. Jadi prototype ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai 2024 ya. Ini pemulihan setelah terjadi pandemi mulai tahun 2020 kemarin. Di sini kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Pada video kali ini kita akan berbicara langsung pada karakteristik kurikulum prototype di setiap jenjang. Kita lihat di sini sudah ada karakteristik kurikulum mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang sekolah menengah atas ya. Nah, kita lihat untuk PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar utama ya. Jadi di sini kalau misalnya sebelumnya PAUD banyak pembelajaran kalistung, di kurikulum pemulihan prototipe ini difokuskan untuk lebih bermain anak-anaknya. Jadi nanti prosesnya itu belajar sambil bermain. Dan di PAUD juga dilakukan penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain, belajar, berbasis pada buku bacaan anak ya. Jadi di sini mulai jenjang ini anak dikenalkan agar semakin mencintai buku serta kebiasaan membaca itu dibangun sejak usia dini. Fase di sini juga merupakan fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Nah, uniknya mulai jenjang PAUD itu sudah dilaksanakan pembelajaran berbasis proyek ya. Kalau selama ini kita lihat pembelajaran berbasis proyek itu dia lebih dikenalkan nanti pada usia SD tingkat atas sampai SMA, di sini sudah mulai dikenalkan sejak usia PAUD. Pembelajaran berbasis proyek ini itu dilakukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila dan dilakukan melalui kegiatan di perayaan hari besar serta perayaan tradisi lokal. Selanjutnya masuk ke jenjang SD. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik ya ditekatkan untuk pemahaman holistik di jenjang SD ini yang mana nantinya untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS itu digabungkan ya. Kalau dulu terpisah, sekarang digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Nah, hal yang unik lagi dari kurikulum prototipe ini di jenjang SD dilakukan integrasi computational thinking atau berpikir secara komputatis. Di sini tuh siswa itu nanti diharapkan untuk bisa berpikir secara algoritmik. Nah, jadi computational thinking itu dia akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPS diintegrasikan. Nah, hal yang baru lagi di jenjang SD bahasa Inggris itu dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan. Dan untuk pembelajaran berbasis proyek, sama seperti di jenjang PAUD tadi, pembelajaran berbasis proyek ini juga dikuatkan untuk penguatan profil pelajar Pancasila, di mana itu wajib dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Kita masuk ke jenjang SMP ya. Nah, jadi di jenjang SMP ini penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital mulai dicanangkan. Yang mana kalau dulu itu pembelajar pada kurikulum TIK, mata pelajaran pada kurikulum 2013, mata pelajaran TIK itu dihilangkan dan diintegrasikan ke setiap mata pelajaran. Di sini dimunculkan kembali mata pelajaran TIK dengan nama mata pelajaran informatika dan dia sebagai mata pelajaran wajib ya bersama dengan mata-mata pelajaran yang lainnya. Selain itu untuk guru informatika nantinya disiapkan untuk membantu guru-guru pemula ya. Jadi ini tujuannya adalah agar nanti yang mengajarkan informatika ini tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Yang berikutnya, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila itu dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Oke, selanjutnya kita masuk di jenjang SMA ya. Jadi yang menjadi ciri khas untuk kurikulum prototipe ini di jenjang SMA, program peminatan itu atau penjurusan tidak lagi diberlakukan ya. Tidak sama seperti kurikulum 2013 kemarin. Di sini di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Jadi nanti
siswa bisa memilih sendiri mata pelajaran yang ingin mereka ambil di kelas 11. Sistemnya kurang lebih sama dengan yang dilakukan pada jenjang perguruan tinggi ya. Mata pelajaran yang dipelajari nanti akan serupa dengan di SMP. Selain itu, di kelas 11 dan 12, pelajar akan mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA dan IPS, bahasa, serta keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi ini akan sama seperti KTSP, di mana siswa penjurusannya itu istilahnya akan dimulai dari kelas 11 dan 12. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasilanya juga dilakukan minimal 3 kali dalam setahun, sama seperti jenjang SMP. Nah, hal yang spesial lagi untuk jenjang SMA ini, kalau misalnya kita di strata 1 mengenal yang namanya skripsi dan strata 2 tesis serta strata 3 disertasi, siswa SMA nanti akan diberikan syarat kelulusan itu berupa penulisan esai ilmiah. Ya, jadi ini nanti akan memaksa siswa untuk lebih bisa dalam menulis ya karena ini menjadi syarat kelulusan. Siswa wajib membuat esai ilmiah. Kita masuk ke jenjang SMK ya. Nah, hal yang spesial untuk jenjang SMK ini, dunia kerja atau pihak-pihak dari industri itu dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan, di mana nantinya struktur pembelajaran akan lebih sederhana dengan hanya ada dua kelompok mata pelajaran, yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Dengan persentase kelompok kejuruan itu meningkat dari awalnya 60% menjadi 70%. Nah, selain itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek menjadi fokus dalam di jenjang SMK ini ya. Jadi hampir semua mata pelajarannya nanti akan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, selanjutnya di SMK praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib. Dia menjadi mata pelajaran ya. Kalau awalnya itu dia bukan mata pelajaran, tapi ini dia menjadi mata pelajaran dan wajib dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 semester. Ya, awalnya kan itu PKL hanya beberapa bulan, 1 sampai 2 bulan saja. Sekarang dia wajib dilakukan selama 6 bulan. Yang berikutnya, pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Ya, jadi ini dia agak mirip dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterapkan untuk jenjang sarjana. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, dia nanti tuh, oh ya, ini dia spesialnya untuk jenjang SMK, dia ada penguatan profil budaya kerja untuk meningkatkan soft skill atau karakter dari siswa ini ketika mereka masuk ke dunia kerja. Yang terakhir adalah sekolah luar biasa. Nah, capaian pembelajaran pendidikan khusus itu dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum ya. Jadi tidak ada perbedaan untuk siswa yang eh, terbatas tapi intelektualnya itu mampu untuk mengelola mata-mata pelajaran lain, jadi tidak ada perbedaan dari struktur kurikulumnya. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler. Dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Oke, nah tadi kalian bisa, Bapak Ibu sudah bisa lihat semuanya apa itu karakteristik di setiap jenjang untuk kurikulum prototipe ini, yang mana kita bisa lihat pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila itu menjadi wajib dilakukan dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas. Semoga kurikulum ini nantinya bisa dilaksanakan dengan baik dan kita semua bisa melakukan penyesuaian seperti yang diharapkan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.